Ciri konsumen saat musim hujan. Enggak mungkin saya tanya dong. Itu nanti dia tersinggung. Gak ada admin GBP-nya itu. Nah sayangnya udah gak bagus. Welcome to Terlibat Podcast, podcastnya Honda People Sumut. Halo Honda People semuanya, salam satu hati. Halo, salam Halo, satu hati. guys. Satu hati. Oke. Satu hati. Hari ini Honda People semuanya kita ada new member baru yang hadir di dalam podcast ini. Ada Ko Rudi dan Bang Hesto. Halo, dadah dulu dong Bang Hesto, Ko Rudi. Dan kalau sama saya Honda People pasti sudah tahu ya, nama saya Shirley yang akan memandu podcast hari ini sampai dengan selesai. Dan di balik layar kita juga ada salah satu member baru, Ko Rudi dan Bang Hesto. Ada Gadis dan Damar yang ngebantu produksi Terlibat Podcast hari ini. Nanti wajahnya ditampilin ya Bang Hes. Ada di sini. Oh di sini dia. Ya di sini. Keren. Keren. Jadi ngomong-ngomong, Terlibat Podcast ini adalah konten yang 2 tahun sudah kita jalani dulu 2024 ya. Ko Rudi cuman sempat vakum Sempat 1 vakum tahun di 2025. Iya, di 2025. Kalau dulu Honda People sering lihat videonya itu kita bareng sama Bang Eben dulu ya kan, Ko. Sekarang Bang Estu udah ikut berkecimpung di dalam konten hari ini. Kita ikutin dia dalam hal ini. Dan juga teman-teman kalau lihat biasanya kita podcast itu di kafe ya, sewa kafe yang ada di sekitar Kota Medan. Tapi kali ini kita udah ada ruang podcast baru ya, Ko Rudi, ruang podcast baru yang bisa Honda People lihat. Kelas. Udah berkilau ya warnanya, tempatnya ternyata sangat mewah gitu. Alhamdulillah sudah difasilitasi sama perusahaannya kita. Nah ngomong-ngomong, kenapa sih di HC3 nih ada podcast? Pasti banyak nih mereka yang bingung kenapa sih tiba-tiba ada podcast. Kenapa kok biasanya ngajar training, sekarang kok tiba-tiba ada podcast? Apa mau cari uang lain di lain pekerjaan atau gimana? Kita akan bahas supaya ada people semua nggak kebingungan gitu. Kalau ditanya kenapa sih emangnya AC3 ini kok ada podcastnya gitu, kalau ditanya nih gimana jawaban kita? Mungkin apa ya? Biasanya kalau belajar kan kita ngundang teman-teman friend people untuk datang ke sini untuk training. Nah, kita yakin bahwasannya belajar itu nggak hanya melalui training. Nah, di sesi podcast ini kita ingin mendekatkan diri ke teman-teman yang khususnya yang ingin improve diri, pengen belajar. Kita akan berbagi banyak pengalaman di podcast kita ya, Sher ya, sama teman-teman Honda People yang harapannya nanti mungkin bisa menginspirasi teman-teman dalam proses kerjanya supaya bisa jauh lebih baik. Sama kita juga tahu selama ini mungkin dari rumah ke kantor kan selain dengar lagu kadang friend people juga dengerin podcast. Nah kita ingin mengisi di waktu dari rumah ke kantor atau sebaliknya dari kantor pulang ke rumah atau ketika menuju activity teman-teman di lapangan yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat teman-teman Honda People. Benar, apalagi sekarang kita lihat para FLP kita tuh banyakan Gen Z ya kok. Benar. Jadi mereka tuh lebih senang belajar itu mendengarkan daripada nyatat dan membaca buku. Saya juga seperti itu sih. Bener. Genji ya, proof by Genji. Bro, jadi pengalaman pribadi saya gimana kalau saya tuh belajar baca-baca buku tuh kayak males, lebih seneng dengerin podcast terus sampai insight-nya gitu. Jadi kali ini di podcast kita, Ko Rudi, kita kedatangan new member, ada Bang Hesto. Mungkin Honda People baru pada kenal karena dia jarang muncul di permukaan. Ya Bang Hesto kenalkan dulu dirinya. Ini cuma tahu Hesto tapi nggak tahu dia tuh siapa sebenarnya. Apakah avatar? Apakah siapa gitu kan? Yang Langsung. Oke, Honda People ya. Perkenalkan bukan nama. presentasi nih ya. Bukan presentasi. Oke, Siap. Nama saya Hesto ya. Sebenarnya namanya panjang tapi panggil aja Hesto ya. Saya ini di Indaco sebagai PIC dari CS Network ya, atau mungkin Honda People lebih kenal untuk NOS ya. Jadi saya lah yang ngurusin NOS yang ada di dealernya supaya NOS itu bisa berjalan dengan baik ya gitu. Gitu. Jadi kalau Honda People tahu kompetisi video NOS tuh dinaungi sama Bang Hesto ya kan Bang? Benar. Dari setiap bulannya ada tema-temanya. Benar. Oke, hari ini kita akan ngebahas itu pengalaman pelayanan unik
yang pernah kita rasain. Jadi nanti kita bakalan cerita, terus kita ambil insight-nya supaya nanti Honda People yang nonton bisa lebih aware lah terhadap situasi tersebut. Kalau Korudi pernah nggak dapat pengalaman unik selama ini sejauh ini? Jangan yang terlalu lama ya, kok biar yang baru-baru aja biar lebih fresh. Ya. Biar lebih fresh. Ya. Baru banget kemarin saya ngurus pergantian kartu. Ganti kartu. Jadi kebetulan ATM saya yang payroll itu kartunya udah mau expired, jadi udah dicoba kirim dari pihak perbankannya, namun ke alamat rumah yang lama, sehingga kan nggak ada orang yang nerima rumah tersebut, nggak ditempatin lagi. Ya singkat cerita, aku nyoba dong telepon ke call center untuk ngasih tahu bahwasannya kemarin ada percobaan pengiriman dan saya dihubungin sama kurir, namun nggak berhasil dikirim, dia nggak bisa ngirim ke alamat selain yang tertera di sana, jadi gagal singkat ceritanya. Jadi kata si customer service langsung aja datang ke cabang terdekat. Jadi kemarin itu kita sebut bank apa ini kok? Bank M. Bank M ya? Bank payrollnya kita. Bank M. Jadi singkat cerita saya menuju bank itu sebenarnya mendekati jam makan siang. Jadi sehabis urus berkas-berkas di kantor sekitar jam 11-an mendekati jam 12 lah saya ke bank tersebut. Masuk dong saya kan. Ketika masuk disambut sama si security. Nah, saya lihat kok antriannya panjang banget dan banyak orang linglung mukanya di sana, dan itu bukan customer regular. Jadi orang-orang titipan suruhan bosnya mungkin ya. Kamu storein duit saya nih ya. Jadi orang-orang seperti itu yang menumpukin area depan pintu. Saya bingung juga kan, saya bilang sama security-nya, "Bang, mau jumpa customer service." "Tunggu ya," katanya. Dia masih ngelainin orang. Tapi saya nunggu sekitar 5-10 menit, saya colek lagi abangnya. "Bang, mau jumpa customer service." "Oh ya, bentar ya." Saya lihat mereka lagi sibuk mencetin tab gitu. Saya bingung kan, nih ngapain nih orang pada mencetin tab. Biasanya kan kalau ke bank itu kan cuma ada 2 tombol pilihan, kamu mau jumpa customer service atau teller, biasa seperti itu. Saya lihat kok registrasi, masukin nomor KTP dan sebagainya. Akhirnya saya mendapat kesempatan giliran tersebut. Ternyata bener, saya juga dimintain, "Bang, ada KTP-nya enggak?" Saya bingung, ngapain kok daftar pakai KTP. Akhirnya untungnya saya bawa pada saat itu KTP. Saya bawa, saya tunjukin, diisilah data-data saya, alamat tempat tinggal, terus dia scan KTP saya di tab tersebut. Nah, singkat ceritanya isilah semua dan foto selfie. Akhirnya saya dikasih nomor antrian dan nomor antrian digital, tidak di print out. Saya menuju ke customer service. Nah, singkat ceritanya lagi, ketika jumpa customer service didata kembali. Beberapa proses ada yang redundant dilakukan berulang. Nah, di sana saya mulai kesel. Saya nanya, "Mbak, ada yang komplain nggak sih dengan perubahan sistem seperti ini dan ini sejak kapan?" Dia bilang sih, "Ini baru sejak kemarin Senin, hari ini kita podcast kan Jumat. Saya kemarin itu hari Kamis, jadi hari Kamis. Baru berjalan sistemnya kurang lebih 4 hari dan berjalan di semua cabang outlet M tersebut." Dia bilang sih belum ada. Berarti saya orang pertama yang komplain nih. Saya bilang, saya merasa sistemnya kok ribetin buat konsumen gitu. Emang kenapa dilakukan gini? Dianya bingung, nggak bisa jawab. Dia nggak tahu why-nya kenapa. Dan saya tanya, "Emang untungnya buat customer apa sih?" Dia bilang, ya bingung juga. Ya ada sih, cuma dia nggak bisa ngejelasin spesifik untungnya buat saya apa. Jadi saya bilang, apakah ini untuk pengupdate data pengkinian data konsumen? Ya salah satunya itu Pak. Saya bingung kan. Perasaan data saya kan sudah ada di sana. Masa tiap kali orang walk in dia minta update data, kan lumayan panjang. Jadi perjalanan itu cukup ribet dan panjang buat saya yang cuma untuk mengganti satu kartu, dan di perbankan lain mungkin kan ada yang jauh lebih simpel ya. Dan pengalaman saya sebelumnya, saya pernah ganti juga kartu di bank tersebut, bank M tersebut ya. Bank tersebut Jauh lebih mudah sebelum ada sistem yang seperti ini. Jadi insight-nya apa sih? Mungkin di kita kan juga ada sistem-sistem digitalisasi. Nah, kita sebagai frontline people dan teman-teman yang sebagai leader harus bisa ngejelasin why-nya kenapa sih dijalanin sistem ini, dan untungnya buat konsumen apa. Konsumen pasti bertanya 2 hal kayak saya ya. Pada umumnya orang akan nanya,
kenapa sih dilakukan seperti ini dan untungnya buat saya apa? Untungnya buat customer apa? Nah, kita the leader harus bisa ngejelasin dua hal ini sampai ke bawah, memastikan semua tim kita paham. Jadi nggak hanya sistem yang dijalanin yang terkesan ribet buat konsumen, dan memang bener ribet buat konsumen yang walk in. Apalagi ditambah kemarin pada saat update sistem tersebut di tabnya mereka kan kondisi jaringan juga sedikit lemot dan nunggu ya, muter-muter. Saya bilang, kenapa Mbak, emang jaringannya susah ya? Nah, mungkin di bisnis kita juga sama, kita jalankan digitalisasi yang mungkin nanti perlu teman-teman lebih aware ya, kepala cabang, tim leader, dan teman-teman front people adalah salah satunya jaringan. Jangan sampai sistem yang sudah bagus tidak disupport jaringan yang memadai. Mungkin ya bisa diceklah kapasitas internetnya di sana, sehingga untuk menjalankan sistem minimal tidak ada kendala by sistem. Yang kedua, kita memastikan orang kita paham kenapa sih dijalanin ini dan untungnya buat konsumen apa. Oh, kita tuh ada tech PDI ya, udah digital. Iya, banyak di Honda sebenarnya di kita itu udah banyak dilakukan digital. Jangan sampai digitalisasi yang keren itu tidak bisa dijelaskan. Benar. Karena kenapa sih dilakukan dan untungnya buat konsumen apa? Nah, itu yang perlu digarisbawahi, bahwasannya sekeren apapun digitalisasi kalau tidak bisa dideliver konsumen dengan baik, itu terkesannya ya tidak berguna dan meribatkan konsumen. Nah, saya sebagai salah satu konsumen yang baru saja mengalami hal tersebut karena frontline people-nya nggak bisa jelasin kenapa dengan proses yang seribet itu. Dan bayangin kalau saya harus bertransaksi di ke outlet tersebut, harus walk in misalnya store tunai dan sebagainya, seminggu 3 kali 4 kali, wah seribet apa, saya udah habis buang banyak waktu. Nah, mungkin itu sih. Tapi harusnya kalau misalnya ganti kartu kan udah ada mesin yang ganti kartu otomatis. Nah, kebetulan kemarin di outlet tersebut itu tidak ada mesin tersebut. Mungkin di bank yang lain setahu saya ada mesin tersebut. Nah, di bank ini belum ada kemarin dan tidak ditawarkan ke mesin, jadi ke counter customer service pada saat itu. Ya, walaupun secara premise di gedung tersebut bagus, layanan dari si petugasnya ramah, groomingnya bagus. Sebenarnya kita dilayanin cukup nyaman pada saat itu sama si counter tersebut ya, tapi kita menghabiskan waktu 30-45 menit untuk ngisi data, ngulang yang berulang, nungguin sistem dan sebagainya. Wah, itu cukup menghabiskan waktu ya. Itu apalagi itu mendekati jam siang, bisa bayangin ya, kita nggak usah cerita konsumen dulu. Orang FLP-nya kan pasti lapar. Dan lapar itu biasanya buat moodnya juga gak bagus. Kebetulan si mbaknya itu juga moodnya masih bagus, ya bisa jaga senyumnya. Nah, sayanya udah gak bagus mood saya, karena saya udah lapar, udah jam 12:30 belum makan, belum selesai nungguin, jam 1 udah harus balik kantor, ada meeting dan sebagainya. Nah, itu kan pain point ya buat konsumen, dan kita harus memposisikan point of view konsumen ya. Kalau kamu seperti itu yang misalnya menyempatkan waktu 1 jam istirahatmu buat ngurus di perbankan, terus kena masalah gitu, emosi dia. Kan ini ya, menguras energi dan tenaga si orang tersebut. Betul. Nah, mungkin teman-teman harus jauh lebih aware dengan kondisi konsumen. Ya, kita harus pakai kacamata konsumen lah ya dalam hal layanan itu. Gimana sih kalau kita diposisikan di kondisi tersebut, seperti itu. Kalau itu berarti digitalisasi membuat konsumen itu merasa ribet ya, Rudi. Padahal harusnya digitalisasi itu mempermudah, mempercepat gitu. Ini malah ya mungkin sosialisasinya kurang ya, karena itu baru dijalanin, belum ada edukasi dan sebagainya. Dan mungkin kalau udah dilakukan sering berulang, orang bisa ngisi datanya sebelum dia datang. Setahu saya di beberapa perbankan kita malah bisa ngambil nomor antrian. Yang kemarin kita pernah benchmark itu kan, kita bisa ngambil nomor antrian sebelum kita transaksi di sana. Jadi sampai sana ya udah langsung booking dulu. Iya, booking dulu. Ya. Padahal kalau kita tahu di perbankan kan produknya adalah jasa. Kenapa tidak di customize sedemikian rupa supaya customer experience, pengalaman konsumen ketika datang itu jauh lebih baik. Mungkin jadi, karena sistem baru tadi tuh karyawannya sendiri pun juga masih baru. Nah, itu dia yang kita agak sesalin ya. Kan ada 2 security itu. Yang satu mungkin
lebih paham terkait sistem, yang satu masih bingung cara ngisinya. Bang, ini kok nggak bisa, dia nanya ke security satu lagi. Jadi walaupun ada orang di sana, ya pemahamannya harus sama terkait sistem ini. Mungkin di jaringan kita juga sama, kita pengen teman-teman Honda People punya pemahaman yang sama ya. Kita kan misalnya dari kita selaku main dealer, kita deliver segala sesuatu. Tugasnya teman-teman di kepala cabang atau leader memastikan nih deliver ini pemahamannya sama. Jangan sampai nanti interaksi dengan konsumen menilai kok ada si A yang lebih pinter, si B itu nggak ngerti apa-apa. Padahal kita tahu ya mereka niatnya memang baik membantu, tapi mereka tidak bisa nge-solve masalah konsumen tersebut, kebutuhannya apa ketika ke cabang tersebut. Itu sih. Sama sih, aku juga sama kayak Korudi ya kan. Pernah juga dapat digitalisasi itu memperibet diriku. Itu gimana tuh? Pada saat itu aku kan suka makan suatu restoran. Suka makan. Suka makan. Suka makan. Terlihat sih sebenarnya sih, nggak usah Iya. dibilang. Makasih ya Bang Hes ya. Buka food blogger. Jadi aku suka makan sushi Bang Hes, ya kan. Jadi pada saat biasanya tuh kalau pesen sushi tuh tinggal buka aja lah Buku menu lah ya. buku menunya. Nah, pada saat aku ke sana, aku dikasih link barcode. Terus aku disuruh nge-scan, katanya menunya di situ. Ya udahlah, aku scan. Ternyata isinya tuh kayak menu tapi dalam bentuk PDF aja. Menu yang biasa tapi di PDF kan. Jadi aku tuh kalau nengok tuh harus ku zoom dulu gitu kan. Kecil, ribet kali apa lah, ini berapa harganya. Walaupun aku udah sering ke situ, cuman kan aku pengen kayak milih-milih rasa yang Mana baru. tahu ada menu baru. Betul, Ya, ada yang belum pernah dicoba ya. Mana tahu ada buy one get two gitu ya. Cari promo tetap ya. Jadi ternyata aku buka tuh, jadi aku ngezoomnya jadi pecah, buram, ribet, terus udah di zoom, terus geser lagi, ini harga mana takut terlewat. Nah, jadi dari situ aku mikir ribet kali, kenapa nggak pakai buku menu aja gitu kan, yang udah pasti memang aku udah gambarnya ada, realistis si menunya, harganya pun ada, terus potongannya pun juga ada ketika di menu. Nah kalau di sini aku harus geser lagi, apalagi dengan display handphone itu kan kecil ya Bang, jadi harus kita zoom in, kita geser ke kanan, kita tarik ke bawah. Nah itu menurutku sih digitalisasi itu memperribet ya. Dan aku juga bukannya di situ kayak Shopee ya kan, tinggal klik masuk keranjang, tapi aku harus ngetik lagi, nulis lagi di dalam menunya. Oh, berarti semi digital. Semi digital. Dia sok mau digital tapi belum bagus sekali, dia belum menuju ke digitalisasi yang sesungguhnya. Jadi kayak menurutku ribet kali. Terakhir aku hanya beli menu yang biasa aku pesen aja, yang lain dari situ aku nggak beli lagi. Banyak pesannya. Ya menurutmu aja gimana? Oke. Nggak usah dijawab sih. Ya udah tahu kan. Nah, Iya, kalau bisa kita simpulin si restoran tersebut jadi lost opportunity, Iya, benar. yang harusnya mungkin si customer itu bisa pesan lebih banyak karena keterbatasan dari buku menu tersebut. Orang yang harusnya pengen pesan banyak jadi ya udahlah yang biasa saya pesen gitu mungkin ya. dan aku juga takut salah nih, kayak misalnya harga yang lobster gitu kan contohnya, kok jadi lebih murah, apakah ini salah? Rupanya Nanti pas salah. aku di kasir, oh ternyata harganya lebih mahal loh, mampus lah aku, kayak mana membayarkannya ya kan, jadi malu mau nggak dibayar, ya malu sama kasirnya, mau dibayar tumpor aku gitu. Jadi dari situ aku mikir ada juga digitalisasi yang mempersulit konsumen, tapi ada juga kok yang mempermudah. Contohnya apa? Contohnya kayak aplikasi keretaku kita. Aplikasi keretaku kita tuh kan bisa membantu untuk booking service. Konsumen ya. Betul. Jadi ketika datang nggak perlu antri lagi. Bener, aplikasi keretaku. Jadi jangan lupa selain Honda People dan konsumen juga harus selalu download aplikasi keretaku. Bang itu download nggak? Wih, punya dong. Punya. Dia bisa mystery shopping ya, dia mungkin. Begitu. Ya, biasa saya mesti shopping begitu. Jadi pakai keretaku tuh ngebantu kita. Jadi sebelum kita datang ke dealer kita udah langsung booking. Apalagi kita juga bisa lihat harga motor, kemudian harga spare part. Apalagi kalau udah ada level sekarang ya, kita tahu levelnya yang paling tinggi tuh champion. Korudi level apa? Kita Masih belum champion. Pemula. pemula. Kalau champion kan tuh enak ya kan, bisa nunggu di Big Bike Lounge yang ada di Simpang Limun. Kalau di Simpang Limun. Kalau di Simpang servisnya. Limun servisnya. Belinya benar. Apalagi dapat tag antrian prioritas, antrian prioritas sama inden prioritas. Walaupun dia nggak booking ya. Walaupun dia nggak booking, langsung dia naik dia Kalau ke dia pit. champion. Kalau dia champion. Kalau Bang Es tuh pernah dapat pengalaman layanan yang unik gimana?
Oke, nah ini sebenarnya juga masih Fresh kali. fresh from the oven. Bulan lalu tepatnya itu saat saya dinas bareng Damar ya, tim produksi kita yang fotonya ada di sini. Mar. Nah, jadi kami tuh di dinasnya di Sidimpuan tuh, kota Sidimpuan. Tahu lah mungkin ya. Iya. Ada people ya kota Sidimpuan. Kota Salak ya. Kota Salak. bener. Masalahnya dia pulang nggak bawa salak ke Iya buat kita. aneh, gak dapet oleh-oleh Salak. Lupa. Ya, Salak kok jadi ngomongin Salak kita ya. Nah, ya kota Sidimpuan itu kota Salak ya. Jadi Jangan grogi, Bang, jangan pengalaman grogi. Uniknya gitu ya, karena orang ini bahas Salak. Jadi saya diteror tentang Salak. Ya, jadi pengalaman uniknya saat datang ke coffee shop ya. Nyari jus salak kamu? Enggak dong, enggak ada dong jus salak di sana. Enggak ada. Gimana rasa jus Salak ya? Ini kita mau ngomongin salak ya ngomongin ya. Lanjut. Ya, jadi balik lagi ya kalau di coffee shop nih ya. Jadi kami tuh sama Damar gitu ya, rencana nongkrong ya, mau ngopi lah. Namanya di coffee shop pasti ngopi, bukan beli jus salak tadi ya. Nah, kami pergi ke suatu coffee shop yang nggak usah disebutin lah ya namanya ya, di salah satu kota Sidempuan. Nah, kenapa kami ke coffee shop ini? Karena hari sebelumnya kami tuh udah kemari ada kegiatan FGD di Sidempuan. coffee shop ini. Oh. Nah, itu minuman dan makanannya Dari salak semua. enggak dong. Cukup enak. Enggak, cukup enak, worth it. Worth it. Dan dengan harga itu ya oke lah ya, enggak terlalu mahal. Nah, kami tuh ke situ tuh sekitar mau jam-jam makan siang ya, kalau nggak salah ya. Nah, jam makan siang. Nah, namun keadaan coffee shopnya itu sebenarnya konsumennya yang nggak rame ya, agak sepi lah dibilang, bisa dihitung pakai jari dengan satu tangan. Satu tangan berarti nggak lebih dari 5 ya. Oke. Ya. Nah, terus kami tuh pesen gitu ya, ada yang ngelayani lah datang gitu. Nah, pelayannya ini FYI gitu ya, pelayannya cukup banyak ya, bisa dibilang ya Pegawainya lah ya. pegawainya, pelayannya cukup banyak ya. Kami hanya pesen minuman ya, kopi. Terus udah ngelayani, terus di-input lah pembayaran. Nah, tapi waktu tunggunya itu lama kali. Udah nunggu setengah jam itu pesanannya nggak ada diantar. Tanya lah ya ke bagian kasirnya, Kak, lama lagi nggak sih? Oh bentar bang, udah dibuat. Ya memang kan nampak tuh ya, karena kayak open space gitu mereka dapurnya gitu ya, yang untuk bisa kelihatan. ngeraci minumannya. Memang lagi ngocok kopi dia. Ya nggak tahu lah itu punya siapa kan. Mencampurkan lah bahasanya, mencampurkan. Oh ya, mencampurkan, sorry. Shake. Nah, oke, tunggulah. Oh, mungkin itu Mar punya kita. Tunggu. Baru sekitar 10 menit nggak ada juga keluar. Udahlah, kita pergi aja lah. Karena kan kesel, istilahnya kan ya. udah nunggu. Dan dengan keadaan kondisi konsumen itu nggak ramai dan pelayannya juga cukup banyak kan. Masih belajar dia nanti. Kurang nggak mungkin saya tanya dong itu nanti dia tersinggung. Pak bisa belajar buat kopi ya? Iya. Nah terus singkat cerita kan, udahlah balik aja gitu kan. Balik mau batali pesanan, nah kata kasirnya nggak bisa nih. Udah diinput bang, alasannya lah. Masa nggak bisa? Ya kan lama gitu kan. Akhirnya ya karena udah kadung bayar gitu ya, ya udah ditunggulah sama si Dama dan akhirnya ya nggak lama kopinya itu selesai gitu ya. Tapi karena udah jengkel gitu, ya udah saya buka aja lah Google Maps-nya, saya cari, terus ya saya kasih rating jelek ya. Ya karena memang ya udah kesel gitu ya, nunggu lama dan mau minta batalin gitu nggak dibolehin. Betul. Ya kan istilahnya bukan salah kita dong ya, kita udah nunggu ya, waktu tunggu wajar kan kita bisa lihat juga. Oh kalau tadi konsumennya rame ya masih oke lah. Mungkin ya karena konsumen rame pun banyak orderan, ini konsumennya bisa dihitung pakai jari gitu loh, dan pelayannya juga cukup banyak di coffee shop itu. Ya udah saya kasih bintang 1 ya, kayak jelasin bahwa ya pelayanannya jelek segala macam. Ya udah ya, mungkin ya harapan saya yang konsumen lain gitu jadinya baca review ini tuh ya, pelayanan di sini ya walaupun makanannya oke gitu ya, tapi kalau secara layanan itu
di bawah ekspektasi konsumen atau konsumen itu jadinya kecewa, ya akhirnya apa? Ya udah, jadi ada customer voice, bad review, bad rating yang mungkin nantinya itu akan dibaca oleh calon konsumen lainnya yang berakibat ya nggak jadi datang. Itu sih di Google business profile dari coffee shop tersebut. Ya mungkin kalau ditarik ke bisnis kita gitu ya, ke Honda, ya kita juga ada. Tapi Bang, sebelum itu ada nggak sales yang ngomong sabar ya Bang, lagi dibuat, atau ada. maaf ya Bang atas keterlambatannya, atau ada empati dia lah gitu? Ya memang ada, cuman yang buat saya kesel ya udah dibilang gitu, kayak udahlah, ngapain lagi, mau batalin nggak bisa. Ya itu sih yang buat kesel ya. Kalau tadi istilahnya dibatalin bisa, ya mungkin saya nggak akan ngasih sampai ngasih rating jelek segala macam. Oh ya udahlah, orang bisa dibatalin aja kok. Ya mungkin paling ya untuk kedepannya aku sendiri aja nih, aku nggak mau balik. Tapi karena mungkin aku bikin di review itu ya, nanti mungkin ya calon-calon konsumen lainnya mungkin baca jadinya juga berakibat mempertimbangkan ya, benar-benar untuk datang ke tempat itu. Sampai sekarang belum dibalas, pada dibalas? Nggak ada balasan. Nah itu sih ya, saya nggak ada admin GBP-nya itu. mungkin ya, cuman ya memang sebenarnya harapan saya kemarin ada balasan ya, atau feedback lah seenggaknya dari mungkin ya manajemennya lah ya mungkin kan mereka juga bekerja di situ ya, tapi ya saya harapannya ya ada feedback atau tanggung jawab dari manajemennya ya, seenggaknya ya permohonan maaf lah dari manajemennya itu ya, kenapa kok sampai nggak bisa dibatalin orderannya seperti itu loh, karena alasan si kasirnya nggak bisa Bang, memang udah aturan dari atasan kayak gitu segala macam. Ya aku memang pengen tahu apakah memang akal-akalan si pelayannya, kasirnya, atau memang benar dari manajemennya itu loh. Nah terus di bisnis Honda kita mungkin ya, kalau ditarik tadi ya, di tempat kita juga ada terkait dengan Google Business Profile Dealer ya, masing-masing ya. Honda People itu pasti udah punya. Benar. Dan itu juga kita minta jaga layanan, jaga ratingnya ya. Ya kita tahu produk kita ya itu udah dikenal masyarakat juga, irit segala macam, bagus ya. Tapi kalau kita cara ngelayaninnya itu buruk gitu ya, dan mengecewakan konsumen, ya konsumen juga akan jadinya akan kecewa dan nggak akan mau balik lagi. Benar. Atau malah parahnya ya dia akan cerita ke orang-orang terdekatnya, ke orang sama ke ya customer voice, masuk ke mana, ke Google Business Profile, ke sosmed dealer, dan itu akan dibaca banyak orang kan. Itu nanti sih mungkin itu sih pengalaman ada pepatahnya tuh Bang. Apa tuh? Cakep. Belum. Gara-gara satu titik rusak susu sebelah. Nah, jadi gara-gara satu hal kecil, orang lain yang melihat ataupun teman-teman sekitarnya bisa nggak suka atau bahkan nggak datang ke coffee shop itu. Ya. Gitu. Jadi Abang nggak ada dibalas ya, atau nggak dikasih? Nggak ada. Minimal kasih salah. Oh enggak. Bercanda. Gila, salah. Aku penting kan. Ini ngomong-ngomong kita nggak makan ini. Nggak ada makan. Masuk gadis Tanjung apa gadis Minang? Ini kayaknya gadis Tanjung sih. Gadis Tanjung ya. Ini apa nih? Snack biasa. Snack biasa. Wah, bukan snack itu ya. Aduh. Oke. Kurang ajar ya Bang. Makan. Oh ya. Jadi tadi ngelanjutin Bang Hestu juga ya kan. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita kalau mau kemana-mana tuh kan melihat Google My Business. Bener dong. Mau bahkan sebut merek ya. Tapi ditit ya Dis ya. Oh inilah Bang Hestu. Bang Hestu biasa sering mesen hotel kan untuk dinas, Jadi harus dulu, kalau nggak dapet nanti tidur di masjid. Iya, kasihan kan kalau dinas tidur di masjid. Jadi marbut lah saya nanti. Jadi sebelum Bang Hestu pesen si hotelnya itu aja Abang lihat ratingnya. Pasti dong. Apakah nanti ada ratingnya, ini kasurnya nggak ganti 2 bulan, atau kamar mandinya masih banyak sampah. Nah kita kan ngelihat dari situ. Pergi ke suatu tempat aja pun kita lihat Google reviewnya dulu ya, baru kita datang ke sana. Makanya tuh harus dijaga kali ya kalau dia. Benar pastilah. Tempat makan pun juga pasti kan kita tengok. Ya
apa ya, hanya untuk kadang makan mie sop gitu pun nengok Google review sekarang kan. Mie sop paling enak di Hamparan Perak, mie sop apa bang? Wih, datang aja nanti kita antar. Kita jadi tour guide. Pasti kok nggak tahu namanya? Tahu, nggak boleh nanti endorse di sini ya. Nggak boleh. Mungkin cerita mie sop, jadi cerita mie sop gitu. Ya mungkin ada satu brand yang agak terkenal itu udah Di Marelan. Marelan. Mungkin Nih, kalau pernah orang kemarin diajak kan? Pernah. Yang hanya sendiri kan? Ya hanya sendiri jadi konsumennya, diajak sama koko-koko itu kan? Ya sendiri kan? Terus? Udah harga yang mahal ya? Ya mahal kali. Nah, itu sebenarnya Tapi enak sih, untuk rasanya enak. rasanya enak bener. Nah itu tadi karena pelayanannya kurang Ya. bagus. Tapi Dan kami panas. Ya panas. Panas. Tapi kemarin tuh kami ke sana sepi ya Rudi ya. Sepi Sepi. aja pelayanannya kayak gitu. Apalagi rame. Saya pernah waktu dulu pas masih jaya-jayanya lah kita bilang ya. Jaya. Dan dalam jaya. Waduh. Gimana jogetnya tuh? Jangan. Biasa kok joget di sini malu. Ini banyak Honda people di rumah. Kita harus jaga Image kita ya. Bang Jadi, itu juga joget sih. personal brandingnya harus bagus di sini. Nah itu, jadi ya banyak sih contoh-contoh yang kita lihat ya kan. Ya dia dari segi produknya mungkin ya produknya ya bagus, enak segala ya. Dan harganya juga ya mungkin ada yang worth it, ada yang pricey lah ya. Cuman ya karena layanan itu tadi yang diberikan ya mengecewakan gitu ya. Dan sebenarnya kadang bukan salah manajemen ya, kadang ada juga yang karyawannya memang songong gitu ya. Ya Karena jadinya dia mungkin udah terkenal brandnya. ya dan Udah buka mungkin cabang di mana-mana lah. tapi mungkin monitoring dan pengawasannya kurang dari manajemen atau atasannya Betul, ya betul. yang berakibat jadinya ya konsumen jadi merasakan Kecewa. ya Proses yang kecewa kurang gitu baik, ya. ya. Customer experience-nya negatif lah kalau di tempat kita sering bilang ya kan. Ya itu tempat teman-teman gitu ya. Ya memang ya balik lagi produk kita tahu bagus ya, tapi ya tolong layanannya juga harus bagus gitu ya. Jadi produk bagus, layanan bagus ya insya Allah nanti hasilnya juga bagus ya dari Alhamdulillah. si jualan. Aku juga punya bang. Ini Masya ngelanjut Allah. customer experience belum. Jadi ini aku waktu dinas ke sebuah kota R. Aku sekarang kota R. Aku beli Ranto. tuh, sampai muncul. Kota kan boleh disebut kalau Kota boleh, kota boleh. Brandnya jangan. Oh bedanya jangan. Jadi aku pernah ke Ranto berapa bulan kemarin sama Nomi sama Gadis bertiga kami. Mana Nomi yang mana? Nomi Oh kayak sini. gitu. Oh enggak. Nomi ini guys, kalau yang nggak tahu Nomi. Kasih tahu nanti daripada dia bayang-bayangin. Yang berat nanti jatuh kalau di atas. Iya. Nah, namanya di sini. Oh, di sini. Sininya. Bingung yang edit. Jadi kami waktu itu biasalah Nomi selalu bajunya ada yang mau dibeli sama dia kok di suatu tempat. Jadi dia beli baju. Terus Beli baju? Iya beli baju di Ranto. Jadi bener. Jadi habis itu kami belilah di suatu toko nggak paling jauh dari hotel kami sama Gadis, jalan kaki. Udah sampai sana milih-milih udah lama dia milihnya. Terus udah mau bayar kita bawa tuh udah paling mahal itu yang dibeli sama Nomi. Paling mahal. Bajunya paling mahal. Dibawa ke kasir, kasirnya cuman ini kak, kami bilang ini kak, kami bilang. Terus kasirnya lama nih ngetik, nggak tahu apa yang diketik. Sampai ditanya berapa kak? 175.000. Udah paling mahal itu Ya, ya. paling mahal di Ranto Perapat pada saat itu di toko itu. Terus ini kak uangnya, nggak bilang iya. Nih, ini kasihnya balik. Karena Nomi ngasih 200, balik kembaliannya 15.000 bukan. Habis itu 15.000. 25.000. 175 dikasih 200. Saya 137. 175. Mau. Budak Sorry. ini emang. Conge. Conge, dia conge 175. aku susah ngitung ya kan. Habis itu di kembalian terus yang bilang makasih dulu Nomi. Oh. Terus aku sama Nomi sama-sama pada saat itu di depan si kasirnya kami bilang gini, nggak ada ini CX-nya. Kayak gitu, spontan nggak ada ini CX. Oh bukan. Komeng, ubah ya muka dia jadi komeng ya. Oke.
Jadi kami spontan aja ngomong berdua, nggak ada ini CX-nya. Aku bilang, iya deh nggak ada CX-nya. Tapi si kasir tuh nggak ngeh kalau kami lagi ngomongin dia. Terus keluar dari toko, baru si gadis bilang, kak gadis sepemikiran sama kakak tadi, gadis bilang nggak ada CX-nya. Jadi karena kami selalu ngajarin customer experience, jadi ekspektasi kami terhadap layanan itu sekarang termasuk tinggi ya. Apalagi bos saya tuh customer experience-nya pengen tinggi kan dia tuh. Dari 1 sampai Dari 1 sampai 10. 20 berapa? Nggak ada sih dia. Oh, aku. Kan katanya tinggi. Tinggi. Sekarang dari 1 sampai 20. Bukan ekspektasinya tuh, maksudnya kalau dapat layanan yang sebenarnya itu memang sudah standar mereka, tapi aku ngerasa kayak kok kurang gitu kan. Kok nggak ada experience sama konsumennya gitu, karena aku Ini yang layani cewek, cowok? Cewek. Genji. Nggak tahu sih, dari mukanya sih udah tua ya. Nggak tua-tua banget, biasalah, menengah dia, middle. Jadi kami sama-sama ngomong nggak ada CX-nya ini. Terus si Nomi pun juga ngomong gitu, tapi dia nggak ngerti kalau kami tuh lagi ngomongin dia. Gitu. Karena kita jadi di bisnis layanan kayak gini, kita dikasih 3, Bang Hestu di NOS, Korudi di CSL, aku di People. Jadi kadang-kadang ekspektasi kita terhadap layanan tuh tinggi ya. Abang merasa gitu juga nggak sih? Merasa. Saya sering banyak komplain kata istri saya. Curhat. Asal bukan komplain ke istri. Maksudnya saat dapat layanan yang menurut istri saya tuh yang masih Biasa. wajar lah. Tapi karena itu tadi bener-bener Ekspektasinya. karena ekspektasinya udah, karena kita di layanan ya jadinya udah kayak kok Kok kayak gini sih? Kadang sih. gitu kan? Iya. Aku juga gitu sih. saya sering sih kayaknya sebulan wajib sekali nelpon customer service suatu brand kayaknya. Berarti tukang Oh, tukang komplain. komplain. Kasihan yang kerja kayak Bang Puji Oh, berarti. kasihan Bang Puji, kena komplainan aja. Ya gimana ya, karena rasanya kayak kok kayak gini sih gitu loh kadang, kayak Karena apa udah ya? itulah tingginya tadi ekspektasi layanan kita, Bang. Hmm. Tapi kalau di kemarin yang Bang itu sempat nelpon CX-nya dulu call survey-nya dulu call Call center-nya center dulu ya, kan. sempat telepon Tapi call nggak center. diangkat yang sampai di bisu ini tuh ya. Nah, jadi telepon ke call centernya itu lumayan gak ribet sih sebenarnya. Oh. Jadi dari aplikasi bisa dan nggak kena pulsa. Dulu Oh, kan kena pulsa dulu. kalau dulu kan telepon call center kita lama dan habis pulsa, dia udah ada aplikasi. Oh udah ada ya Bang M tadi. Ya, Oh, tapi baru pain tahu ya? pointnya adalah Dulu kan Bang B aja yang punya kan. ketika sudah terhubung, dia bilang tunggu bentar ya, dia memverifikasi data dan sebagainya, itu hening, putus sempat 3 kali, dan yang kali terakhir itu saya tekanin, Mbak, saya ini udah kali keempat nih saya telepon, saya harap permasalahan saya bisa diselesaikan, saya bilang gitu. Langsung saya tekenin di awal sebelum saya ngulang jelasin, karena yang 1 sampai ke 3 itu saya udah jelasin udah sampai habis, telepon putus, jelasin lagi putus lagi. Diheningkan ya kemarin. Nggak ngerti juga, pokoknya saya nunggu hampir 20 menit ya, itu gak ada suara, jadi wah kesel Matiin. juga, ya udah saya matiin gitu. Aku tahu sih kejadiannya itu. Lama nih, Mbak, ini kenapa hening kalau dia kayak gitu. Sampai didatengin. Ternyata aku datangin ya. Ya terakhir ya didatengin, karena solusinya harus datang ke cabang tersebut. Iya. Itu beberapa cerita kita terkait pelayanan. Jadi harapannya FLP kita yang ada khususnya di Sumatera Utara ini lebih aware lah terkait customer experience itu. Karena apa? Dari cara kita melayani sama konsumen, banyak juga beberapa kayak Google My Business yang dibilang Bang Hestu itu juga berdampak. Jujur, apalagi di bisnis kita tuh sekarang menjualnya jasa ya, jasa layanan sama konsumen. Jadi harapannya Honda People itu bisa ngejaga terus konsistensi layanan kepada setiap konsumen. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman melihat video ini, boleh tuh di komen kira-kira kita nih mau bahas terkait apa lagi, karena konten kita tuh nggak terkait pembelajaran aja, Iya. tapi ada juga entertain ya kalau ada tentang ngebahas sesuatu yang unik gitu juga. Nanti teman-teman boleh request aja, kira-kira siapa yang jadi moderatornya, Bang Hestu dong jadi moderatornya, boleh. Boleh, asal cocok. Asal cocok. Gadis dong mau jadi moderatornya biar nampak mukanya, nggak hanya nganter keripik aja gitu pun boleh. Gitu ya, Korudi atau jadi- Korudi juga bisa. Topik yang pengen teman-teman dengerin apa, Iya, atau benar. teman-teman punya pengalaman pengen jadi bintang tamu, Benar. pengen sharing,
Boleh. Boleh. Nanti bisa hubungin kemana? Di Hubungi sini Ke bisa. nomor di bawah. Enggak. Kita juga ada sosial media. Kita tuh di sini ada 4 sosial media, teman-teman. Ada YouTube yang untuk diproduksi konten ini, lalu ada Instagram, ada TikTok, sama yang terakhir ada Facebook. Jadi nanti kita akan cantumin beberapa platform sosial media kita. Teman-teman boleh komen aja. DM Kak, ya, atau DM ya. DM pun boleh, Kak. Terlibat podcast, bahas ciri-ciri konsumen saat musim hujan dong, gitu. Mana tahu ya kan, contoh aja. Contoh kan bisa jadi kan. Boleh. Dan di link caption di bawah video ini nanti kita akan cantumin kayak Google Form gitu, Ko Rudi. Jadi di situ silakan Honda People masukin nama. Jadi nanti kita akan undang, siapa tahu mau jadi fasilitator atau jadi narasumber. Kak, nih saya nih banyak unek-unek saya selama 25 tahun jadi sales. Saya mau nyeritain berbagai pengalaman sama konsumen, boleh. Saya mau Lama jadi ya? narasumber, boleh. Udah 1/4 abad ya dia bekerja. Berarti sudah berapa tahun ya tuh umurnya? Saya masih bayi kayaknya. Oke, jadi segitu aja Honda People pembahasan di Terlibat Podcast hari ini. Harapannya teman-teman bisa nungguin tuh episode-episode kita. Jangan lupa nyalain lonceng untuk subscribe-nya supaya nanti kalau kita upload video baru langsung dapat notif di handphonenya masing-masing. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam satu hati. Salam satu hati. Salam satu hati.